warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soli-solihah kelas 4. Bertemu lagi dengan Bu Lolo di Ayo Belajar Matematika bersama Bu Lolo. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Kita awali dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang pembulatan. Wah, materi baru lagi ya. Kalian baru kenal ya yang namanya pembulatan di kelas 4 ini. Mengapa sih kita harus belajar pembulatan? Yang pertama, ya agar kita bisa memahami konsep pembulatan. Lalu yang kedua, agar kita juga bisa menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pembulatan. Oke. Sebelum kita belajar tentang pembulatan, kita pahami dulu tentang kegunaan angka ya. Angka itu sebenarnya gunanya untuk apa sih? Angka biasanya kita gunakan untuk menjelaskan tentang jumlah sesuatu. Misalnya, berapa meter jarak dari rumah ke warung, atau berapa hari sebelum kamu ulang tahun, atau berapa jumlah semua siswa SDIT Harapan Bunda. Berapa jumlah siswa SDIT Harapan Bunda? Mungkin sekitar 700-an anak. Oke, 700 anak. Tapi apakah benar-benar 700 anak? Serius? Yakin? Ya, kalau dihitung benar-benar, paling 660 anak. 660 ya? Apa benar-benar 660 tuh? Serius itu yakin 660 pas? Ya, kalau dihitung dengan benar, mungkin itu 662 siswa. Ya, tadi sudah disebutkan ya oleh Bu Asti kalau jumlah siswa di SDIT Harapan Bunda itu ada 662. Tapi tadi awalnya Bu Asti kan bilangnya 700 ya. Ya, kenapa sih kok Bu Asti itu bilangnya 700? Ternyata 700 itu merupakan angka bulat atau perkiraan. Maka tadi Bu Asti bilangnya sekitar 700. Jadi 700 itu angka yang lebih mudah diingat, jadi lebih sederhana. Kalau 660 dia juga masih perkiraan, cuman perkiraannya lebih dekat ke angka seharusnya. Nah, angka yang benar-benar jumlah siswa SDIT Harapan Bunda adalah 662. Itu adalah jumlah siswa yang benar. Sebenarnya pembulatan itu apa sih? Ya, pembulatan adalah mengubah bilangan menjadi lebih sederhana. Ya, seperti tadi Bu Asti pertama menyebutkannya 700. 700 itu adalah bilangan yang paling sederhana dari 662. Lalu 660 dia lebih sederhana dari 662, tetapi masih paling sederhananya 700. 662 inilah bilangan yang sesungguhnya. Sebenarnya apa yang terjadi saat kita membulatkan? Mari kita lihat garis bilangan. Misal di sini ada angka 1863. Jika kita bulatkan ke puluhan terdekat, maka kita harus memutuskan mau naik ke 1870 atau turun ke 1860. Jika kita mau membulatkan ke ratusan terdekat, maka kita harus memutuskan mau naik ke 1900 atau turun ke 1800. Jika kita mau membulatkan ke ribuan terdekat, maka kita harus memutuskan mau naik ke 2000 atau turun ke 1000. Pilihan yang paling baik adalah yang paling dekat dengan angka yang sebenarnya. Seperti itu. Kenapa sih kok bilangan-bilangan itu harus dibulatkan? Ya, yang pertama agar lebih mudah melakukan perhitungan. Coba dibayangkan, menghitung 500 ditambah 200 itu pastinya lebih mudah daripada menghitung 523 ditambah 241. Iya kan? Lalu, kadang kita mungkin tidak butuh bilangan yang lebih sederhana. Contohnya, kalian menimbang di timbangan digital. Di sana tertuliskan berat kalian adalah 35,24 kg. Pasti kalian akan menyebutkan berat kalian 35 kg. Begitu saja sudah cukup, tidak perlu menyebutkan bilangan desimalnya. Allah juga menyebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 25 yang artinya, dan mereka tinggal di dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Di sini Allah menyebutkan angka pertama adalah 300. Angka 300 adalah angka yang lebih sederhana. Jadi di sini kita bisa tahu ternyata para pemuda Ashabul Kahfi itu tinggal di dalam gua ditidurkan oleh Allah selama 300 tahun. Kita lebih mudah mengingatnya. Tetapi sebenarnya tidak pas 300 tahun. Allah tambahkan dan ditambah 9 tahun. Sehingga seharusnya 309 tahun. Tapi kita akan lebih mudah mengingatnya jika kita sebut atau kita ingat 300 tahun saja. Para pemuda Ashabul Kahfi itu ditidurkan oleh Allah di dalam gua.
Nah, untuk membulatkan maka kita harus mengingat tentang nilai tempat. Ya, masih ingat ya pastinya teman-teman. Karena dalam membulatkan, pasti kita akan membulatkan ke suatu nilai tempat tertentu. Misalnya, bulatkan ke ratusan terdekat, atau bulatkan ke puluhan terdekat. Maka dari itu kita harus mengingat kembali tentang nilai tempat. Ya, Bu Lolo ingatkan kembali ya. Di sini ada angka 2534,7. 2000 maka dia tempatnya adalah ribuan, 500 tempatnya ratusan, 30 tempatnya puluhan, dan 4 tempatnya satuan. Serta koma 7, masih ingat kemarin 7 adalah angka pertama di belakang koma, maka dia tempatnya adalah persepuluhan. Kalau kalian sudah mengingat nilai tempat, pasti membulatkan akan lebih mudah. Tadi Bu Lulu sempat menjelaskan tentang mencari pembulatan menggunakan garis bilangan. Tetapi tidak mungkin kan kita membuat garis bilangan sampai ratusan atau sampai ribuan. Maka ini adalah cara yang lebih mudah untuk membulatkan suatu bilangan. Untuk membulatkan suatu bilangan, kalian perlu memperhatikan angka yang diminta untuk dibulatkan. Misal diminta untuk membulatkan ke ratusan terdekat, maka kita harus tandai angka yang menjadi ratusan itu. Di sini ada angka 2534. Coba kita tandai dulu angka yang menjadi ratusan, yaitu angka 5 yang mewakili 500. Angka 5 ini kita akan menamainya menjadi target. Ya, kita akan mentarget angka 5 itu. Lalu, bagaimana hasil pembulatannya? Ya, langkah selanjutnya adalah angka yang ada di sebelah kanannya target akan kita ubah menjadi 0. Jadi angka 3 dan 4 akan berubah menjadi angka 0, dua-duanya. Lalu, angka yang ada di sebelum target akan tetap menjadi angkanya. Itu ada angka 2, maka dia akan tetap menjadi angka 2. Lalu bagaimana dengan target kita? Target kita ada dua kemungkinan. Bisa saja dia nilainya tetap sama 5 atau ditambah 1. Jika tetap sama nilainya berarti akan menjadi tetap 5, maka kita akan membulatkan ke bawah atau kita melakukan pembulatan ke bawah. Karena 2500 pasti nilainya lebih kecil daripada 2534. Lalu jika angka target kita ditambah 1 akan menjadi 6, maka di sini kita melakukan pembulatan ke atas atau kita bulatkan ke atas. Karena 2600 itu nilainya lebih besar daripada 2534. Bagaimana cara kita menentukannya? Kita lihat angka yang ada di sebelah kanannya target kita. Ya, di sini perlu tandai dengan kotak warna kuning. Angka yang ada di sebelah kanan target kita. Jika angkanya kurang dari 5, yaitu angka 0, 1, 2, 3, atau 4, maka kita bulatkan ke bawah. Sehingga angka 5 itu akan tetap menjadi 5. Tetapi, jika angkanya lebih dari sama dengan 5, atau 5, 6, 7, 8, atau 9, maka kita akan bulatkan ke atas, sehingga angka 5 akan berubah menjadi 6. Karena di situ angkanya 3, maka kita bulatkan ke bawah ya, menjadi 2500. Begitulah caranya membulatkan. Mudah bukan? Coba kita latihan. Misal ini, angka 4,7, bulatkanlah ke satuan terdekat. Kesatuan, berarti target kita adalah satuan. Satuan di sini adalah 4 ya, berarti 4 akan menjadi target kita. Lalu langkah selanjutnya bagaimana? Angka setelah target kita ubah menjadi 0. Ya, jadi 7 berubah menjadi 0. Lalu target kita bagaimana? Ya, apakah dia tetap 4 ataukah naik menjadi 5? Ditambah 1 ya, 4 ditambah 1, 5. Kita lihat si angka sebelah 4, sebelah kanannya 4. Ternyata 7 itu lebih dari sama dengan 5. Berarti kita melakukan pembulatan ke atas. Sehingga 4 akan berubah ditambah 1 menjadi 5. Jadi 4,7 jika kita bulatkan ke satuan terdekat, hasilnya adalah 5,0 atau kita bisa sebut saja 5. Karena 0 sendirian di belakang koma itu tidak ada nilainya, ya tidak bernilai sehingga kita cukup menyebutnya dengan angka 5 saja. Lalu soal selanjutnya, di sini kita diminta membulatkan ke puluhan terdekat, angka 5724. Puluhan ya, kita diminta ke puluhan terdekat, maka kita tandai puluhannya sebagai target. Di sini puluhannya adalah angka 2 ya, tadi 20. Ya, angka 2 ini sebagai puluhan. Lalu berarti angka di sebelah kanannya puluhan kita ubah menjadi 0. Ya, 4 akan kita ubah menjadi 0.
Lalu bagaimana dengan target kita si 2 ini? Apakah dia tetap menjadi 2 ataukah ditambah 1 menjadi 3? Maka kita akan lihat angka di sebelah kanannya, si angka 4 ini. Ternyata angka 4 merupakan angka yang kurang dari 5. Maka ini merupakan pembulatan ke bawah. Nah, karena dibulatkan ke bawah, maka angka 2-nya akan tetap menjadi 2. Lalu angka yang ada di sebelah kirinya 2 akan tetap 5 tetap 5, 7 tetap 7. Jadi, jika 5.724 kita bulatkan ke puluhan terdekat, hasilnya adalah 5.720. Lanjut, kita bulatkan masih angka yang sama, 5.724, tapi kita bulatkan ke ratusan yang terdekat. Berarti ratusannya berapa ini? 7 ya, tadi 700. 7 merupakan target kita, ratusan. Maka angka yang di sebelah kanan target, 2 dan 4 akan berubah menjadi 0. Lalu 7-nya bagaimana? Apakah dia tetap 7 atau dia ditambah 1 menjadi 8? Kita lihat angka di sebelah kanan yang 7, angkanya 2 ya. Ternyata 2 itu kurang dari 5, sehingga kita membulatkannya ke bawah. Jadi 7-nya akan tetap menjadi 7. Lalu angka yang di sebelah kiri, si angka 5 tetap menjadi angka 5. Jadi 5.724 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 5.700. Lalu ke contoh selanjutnya, kita bulatkan masih angka yang sama, 5.724 ke ribuan terdekat. Ya, target kita berarti 5.000 kan? 5, ribuannya 5. Lalu yang di sebelah kanan angka 5 semuanya kita jadikan 0. Angka 7, 2, 4 kita ubah menjadi 0. Lalu bagaimana dengan si angka 5? Apakah dia tetap 5 atau bertambah 1 menjadi 6? Kita lihat angka di sebelah angka 5. Nah, di situ ada 7, di sebelah kanannya 5 ya. 7 ini ternyata lebih dari sama dengan 5. Berarti pembulatannya adalah pembulatan ke atas. Sehingga angka 5 akan ditambah 1 menjadi 6. Jadi 5.724 jika kita bulatkan ke ribuan terdekat, hasilnya adalah 6.000. Ya, begitu mudah ya. Nah, alhamdulillah tadi anak-anak sudah banyak belajar. Jika kita mau membulatkan suatu bilangan, maka ada 2 hal yang harus kita perhatikan, yaitu targetnya, dia ditempatkan di mana, puluhan, ratusan, atau ribuan, atau satuan. Lalu, angka di sebelah kanan target, itu apakah dia lebih dari sama dengan 5? Kalau lebih dari sama dengan 5, berarti kita harus mengubah targetnya dengan menambah 1. Jika targetnya 4, maka akan menjadi 5. Jika angka di sebelah kanan target itu kurang dari 5, maka kita akan menyamakan angka target dengan angka sebelumnya, yaitu sama tetap. Jika targetnya itu 4, maka dibulatkan tetap menjadi 4. Gitu. Ya, alhamdulillah anak-anak sudah belajar banyak hari ini, akan tetapi belajar dengan menonton video saja tentunya tidak bisa membuat kalian terampil ya. Jika kalian ingin terampil, maka kalian harus berlatih. Maka dari itu, seperti biasa ada latihan soal. Kalian bisa pause dulu video ini dan kerjakan latihan soalnya. Seperti biasa, nanti akan ada Google Form yang bisa kalian akses, linknya di deskripsi video ini. Nanti kalian bisa isi jawabannya, pilih salah satu dari pilihan jawaban yang disediakan di Google Form itu. Terima kasih kepada anak-anak kelas 4 semuanya yang sudah menyimak pembelajaran matematika hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Karena kita sudah selesai belajar, jangan lupa ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi anak-anak semuanya. Tetap jaga kesehatan kalian dan semoga tetap semangat walaupun masih belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.